Ini di Lukas 4, kejadian waktu Yesus ditolak di Nazaret. Ini Yesus lagi pulang ke Nazaret. Nazaret itu adalah tempat Yesus dibesarkan. Dia lahir di Bethlehem. Akhirnya berapa lama kemudian terjadi masalah bahwa Herodes mau membunuh semua orang-orang bayi-bayi di Bethlehem. Akhirnya Yesus mesti keluar dari Bethlehem dan dia pergi ke Nazaret. Dia sampai umur 30 tahun di Nazaret. Jadi semua satu kampung kenal sama Tuhan Yesus. Setelah umur 30 tahun, Yesus keluar dari Nazaret untuk memberitakan kerajaan Allah. Mulailah dia berkeliling sebentar. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Dia sembuhin orang yang buta melek, orang mati pun dibangkitkan. Waktu Yesus pulang ke kampung halamannya, heboh luar biasa. Kesaksian begitu banyak sekali. Penduduk setempat percaya nggak pada Yesus mendengar kabar seperti itu? Percaya ya. Akhirnya saat itu Yesus masuk ke tempat ibadah ya, sinagog. Yesus mau berkhotbah di sana. Dalam khotbahnya bagus sekali dikatakan Roh Allah ada dalam padaku, dia memberitakan kabar baik semuanya. Dan akhirnya semua orang yang mendengarkannya semuanya terkagum-kagum. Mereka mendengar kabar Yesus yang melakukan mujizat, mereka ingin melihat. Bukan hanya mereka ingin melihat, mereka ingin mengalami. Dikatakan bahwa Yesus, tunjukkanlah apa yang telah kamu lakukan di sana, kamu lakukan di sini juga. Mereka semua ada ekspektasi. Setelah beres dia ngomong, saya tahu kalian lagi menanti-nantikan saya melakukan mujizat. Akhirnya Yesus berkhotbah sesuatu lagi, dikatakan seperti begini. Waktu zaman kelaparan, zaman Elia, 3,5 tahun tidak ada hujan. Mereka ada nggak sih yang berdoa kepada Tuhan? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Diberi makan nggak sama Tuhan saat itu? Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak membantu satu orang pun di Israel. Padahal mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih lagi cerita di firman Tuhan adalah begitu banyak orang yang sakit kusta di Israel saat itu. Waktu zaman Elisa. Orang kalau sudah sakit kusta menderita luar biasa. Tekanan batin, tekanan jasmani, semua tekanan pasti dia nangis minta Tuhan untuk disembuhkan. Disembuhkan nggak sama Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang disembuhkan. Kecuali ada satu orang yang namanya Naaman. Saat itu akhirnya Tuhan Yesus membandingkan orang Israel yang begitu besar, orang yang dikuduskan sama Tuhan, orang yang benar-benar pilihan Allah, tapi Allah nggak peduli. Tapi Allah cuma peduli sama orang Syria, 2 orang. Tuhan jelaskan, perempuan dari Sarfat, saya nggak ngerti Sarfat di Sidon gimana, pokoknya di luar Israel yang bukan bagian dari janji Allah. Tuhan nggak sembuhkan kalian orang Israel, tapi sembuhkan itu orang luar. Tersinggung nggak kita kalau misalnya dikatakan si orang Israel seperti itu? Saat itu waktu Yesus ngomong seperti itu, respon orang Israel gimana? Tiba-tiba yang penuh dengan pengharapan akhirnya menjadi beringas ingin membunuh Yesus. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Ini akan terjadi dalam hidup kita sekarang. Pada waktu kita sekarang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolongi aku, saya punya masalah finansial. Tuhan jawab nggak? Ada kemungkinan Tuhan tidak jawab. Bukankah Tuhan selalu mengasihi kita dan memberikan kepada kita segala sesuatu? Bukankah Yesus mati di kayu salib buat kita? Pada waktu kita tidak mendapatkan dari Tuhan, dan kita seolah-olah kayaknya ada yang kurang. Harus kita lakukan apa lagi nih supaya terjadi apa yang Tuhan berikan? Kenapa Tuhan tidak berikan? Karena orang Israel tidak melakukan dengan iman. Orang perempuan janda yang di Sarfat melakukan dengan iman. Orang Israel yang sakit kusta tidak melakukan dengan iman, meminta kepada Tuhan. Orang Naaman, dia melakukan dengan iman. 2 perbedaan yang luar biasa. Saat itu orang Israel berkata, saya ini orang Israel. Saya mengenal Yesus. Tuhan berkewajiban untuk memberi makan saya, untuk memberikan mujizat, segala sesuatu yang Tuhan sediakan diberikan kepada saya tinggal menerima aja. Saya adalah umat pilihan, salah besar. Itu cara berpikir orang Israel saat itu. Itu pun dilakukan kita sekarang. Banyak sekali ya masalah di dunia ini. Pengajaran yang gak benar, segala macam. Begitu kekacauan, kelaparan, penderitaan. Tuhan menolong gak orang Kristen? Tidak. Bagi Tuhan, Tuhan tidak membedakan mana orang Kristen, mana orang dunia. Tidak. Yang Tuhan bedakan adalah iman. Apa sih iman tersebut? Iman itu apakah kita berdoa kepada Tuhan? Itu bukan iman. Apakah kalau kita dengan menangis kepada Tuhan timbul iman? Orang Israel juga menangis. Saya kasih tahu iman itu seperti apa. Kalau kita mau teliti lagi janda yang di Sarfat ini, dia lagi nggak punya apa-apa, habis total. Dia mengalami nggak kelaparan? Mengalami. Bukan hanya di Israel aja.
Jadi waktu dia nggak punya makanan, dia masih mau berbagi kepada orang. Bagaimana pada waktu dia lagi kaya? Mungkin kalau kita lagi banyak uang, kita bisa berbagi kepada orang sedikit. Tapi kalian punya karakter akan dites sama Tuhan pada waktu kalian lagi susah. Iman seseorang tidak bisa dikatakan iman pada waktu lagi senang-senang. Iman kalian akan dites dengan namanya kesusahan dan penderitaan. Pada waktu ada penderitaan tersebut, orang si janda miskin tersebut masih memberi, walaupun dia sudah nggak punya apapun. Pada waktu Elia diutus pergi ke janda tersebut dikatakan begini, Elia ngomong, saya lapar, tolong berikan saya minum dan makanan. Dia katakan gini, demi Allah yang kau sembah, makanan saya ini tinggal terakhir. Yang akan saya makan sekarang, besok saya akan mati. Tapi Elia ngomong kepada janda tersebut, jangan takut, berikan kepada saya dulu. Setelah itu, nanti kamu makan. Dia punya janda tersebut tidak ada jaminan kalau Elia akan memberi makan dia. Janda tersebut merelakan harta dia yang paling terakhir. Pada waktu tinggal sedikit ini, dia berikan kepada orang lain. Itu imannya yang luar biasa. Kalau kita katakan kita menangis kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita, itu bukan iman. Kalau kita berpuasa untuk supaya Tuhan menolong kita, itu bukan iman. Saya sudah hadir di gereja, saya sudah ikut kebaktian, itu bukan iman. Karena dikatakan iman akan teruji pada waktu penderitaan. Tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, iman kalian akan sembuh. Tapi kesusahan kalian, kalau kalian gak ngerti cara handle-nya, akan menghancurkan iman kalian. Pada waktu kalian punya ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, kemarahan, pada waktu terjadi kesulitan dan penderitaan, iman kalian akan hancur. Iman hanya bisa diperkuat dengan penderitaan dan kesusahan. Tapi kalau kalian mengerti menghadapi masalah tersebut, dan dikatakan, nggak ada masalah, kalau besok mati pun, it's okay. Tuhan masih mengasihi saya akan tetap berjalan. Apa yang terjadi dari perbuatan-perbuatan kalian, hati kalian, Tuhan akan lihat. Luar biasa orang ini, punya iman.